Halo, perkenalkan nama saya Laura Evelyn Apasa, NRP 052-118-40116. Kali ini saya akan menjelaskan tools dan teknik dari monitor communication. Yang pertama, ada expert judgment, di mana expert judgment itu merupakan teknik penilaian yang dibuat berdasarkan seperangkat kriteria atau keahlian tertentu yang telah diperoleh di daerah pengetahuan tertentu. Nah, selanjutnya itu ada Project Management Informasi Sistem atau yang biasa disebut PMIS. Itu adalah suatu sistem alat dan teknik yang digunakan dalam manajemen proyek untuk menyampaikan informasi. Nah, PMIS sendiri digunakan untuk membandingkan baseline dengan actual project dari setiap kegiatan. Selanjutnya ada data analisis, yaitu menganalisis data yang ada menjadi informasi. Nah, untuk data analisis sendiri kita menggunakan stakeholder engagement assessment matrix. Selanjutnya ada interpersonal dan team skill, di mana merupakan kemampuan berkomunikasi seseorang agar dapat berkomunikasi dengan baik ke sesamanya. Jadi ini sangat dibutuhkan sekali. Lalu di interpersonal and team skill ini terdapat kita menggunakan observasi atau conversation. Nah, dan yang terakhir kita melakukan meeting, di mana kita melakukan sebuah pertemuan untuk menyatukan pendapat agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Sekian dari saya, terima kasih. Teknik teknik untuk monitor communication atau disebut mengendalikan komunikasi yang pertama yaitu aspek judgment atau bisa dibilang yang harus dipertimbangkan dari individu atau kelompok dengan kawan atau pelatihan khusus topik-topik khusus komunikasi dengan publik, komunikasi dan media dan dalam lingkungan internasional antara komunikasi virtual dan sistem komunikasi manajemen proyek. Lalu yang kedua, project management informasi sistem atau sistem informasi manajemen proyek. Informasi manajemen proyek menyediakan seperangkat alat standar untuk manajemen proyek untuk menangkap, menyimpan, dan informasi kepada stakeholder internal dan eksternal dengan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan rencana komunikasi. Informasi yang terkandung dalam sistem dipantau untuk validitas dan efektivitasnya. Yang ketiga, data analis. Ini data analis yang dapat digunakan termasuk tidak terbatas pada matriks penilaian kelibatan pemangku kepentingan stakeholder yang dapat memberikan informasi tentang efektivitas kegiatan komunikasi. Ini dicapai dengan meninjau perubahan antara keterlibatan yang diinginkan dan saat ini dan menyesuaikan komunikasi yang diperlukan. Keempat, interpersonal and team skill atau keterampilan interpersonal dan tim. Keterampilan interpersonal dan tim yang dapat digunakan untuk proses ini untuk tidak terbatas observasi atau percakapan seperti yang dijelaskan dalam PM Book. Dan dialog dengan tim proyek membantu menentukan cara yang paling tepat untuk memperbarui dan komunikasi kinerja proyek dan untuk menanggapi permintaan dari para pemangku kepentingan untuk mengendalikan informasi. Nah, pengamatan dan percakapan kemungkinan manajemen proyek untuk mengidentifikasi masa dalam konflik antara orang atau masa kerja. Lalu yang terakhir, meeting atau rapat. Rapat atau virtual digunakan untuk pengambilan keputusan menanggapi permintaan pemangku kepentingan dan pemasok, vendor dan pemangku kepentingan proyek lainnya.
Nama saya Nafisa Alia Zahra, NRP 125 dari MPTIA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai expert judging. Pada poin pertama, komunikasi dengan publik, komunitas, dan media itu sering disebutkan dalam nada yang sama. Dalam prosedur pada expert judging, biasanya dalam rapat terdapat beberapa rangkaian seperti contohnya, pertama, memilih dan mengkonfirmasikan aktivitas yang akan dianalisis dalam rapat. Kedua, membuat daftar pertanyaan atau pernyataan. Ketiga, memilih para ahli. Keempat, meminta para ahli memberikan penilaian atau jawaban mereka. Kelima, membuat laporan dan mengirimkan ke semua orang. Keenam, meminta para ahli untuk melakukan revisi jawaban mereka. Ketujuh, membuat laporan kedua. Selanjutnya, ada pun cara menilai dalam sebuah rapat. Yang pertama, menunjukkan empati bahwa Anda benar-benar menyimak pada saat berkomunikasi. Ini penting untuk menunjukkan empati Anda di saat orang lain berpresentasi atau berkomunikasi dengan Anda. Lalu yang kedua, menyelesaikan konflik dengan tenang. Biasanya konflik disebabkan oleh miskomunikasi, maka dari itu, dalam menyelesaikan konflik Anda harus berfokus kepada masalah, bukan kepada emosi orangnya. Ketiga, mengajukan pernyataan yang bagus. Mengajukan pernyataan yang bagus ini menunjukkan bahwa Anda itu ingin terlibat lebih dalam dan terbuka pada topiknya. Keempat, melakukan negosiasi secara efektif. Dalam negosiasi, pastikan kedua belah pihak itu pihak yang menang ya. Jadi jangan hanya salah satu saja. Kelima, dengarkan secara proaktif. Dengan mendengarkan secara proaktif itu, Anda dapat dinilai sebagai orang yang sabar, murah hati, dan bisa dipercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Indra Permana, NRP 51 dari kelas MPTIA, akan menjelaskan mengenai expert judgment di dalam monitor communication. Ya, jadi untuk expert judgment sendiri itu dia merupakan penilaian yang digunakan atau diberikan berdasarkan keahlian di dalam suatu area aplikasi atau knowledge area ya. Jadi di sini misalkan kita berbicara tentang komunikasi, maka expert judgment ini digunakan untuk menilai keahlian di dalam komunikasi itu sendiri. Jadi saya akan menjelaskan tentang pentingnya communications and project management system. Jadi untuk mengapa komunikasi itu penting untuk dilakukan di dalam suatu project, karena memang tanpa adanya suatu komunikasi yang baik antar tim, itu suatu project tidak akan dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu memang dibutuhkan untuk yang namanya monitor atau pengendalian dari komunikasi itu sendiri. Salah satu toolsnya yaitu expert judgment, yaitu tools yang digunakan untuk menilai apakah komunikasi di dalam project tersebut itu sudah baik. Ya, jadi seperti itu intinya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kemas Muhammad Rafaldi Nugraha Putra, NRP 052 dari kelas MPTIA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu tools and teknik dalam communication management, yaitu expert judgment. Pada bagian poin pertama, yakni komunikasi dengan international environment dan communication with a virtual groups. Untuk yang pertama yaitu communication with international environment. Jadi dalam melakukan komunikasi di lingkungan internasional ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu berpikiran terbuka. Dalam melakukan komunikasi internasional, maka tidak heran jika kita akan mendapatkan informasi yang baru di telinga kita dan bagi kita asing. Dalam hal ini, kita harus mempersiapkan diri dan harus memiliki pikiran yang terbuka dalam menerima dan memahami apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Yang kedua, memahami budaya. Komunikasi internasional tentunya melibatkan dua atau lebih budaya yang berbeda. Hal ini tentunya sangat menarik bagi kedua belah pihak. Disarankan sebelum melakukan komunikasi terlebih dahulu melakukan riset atau mencari tahu mengenai budaya dari lawan bicara kita. Yang ketiga yaitu menunjukkan ketertarikan. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, komunikasi internasional akan menghasilkan informasi baru bagi kita. Kita harus menunjukkan ketertarikan atas apa yang sedang diperbincangkan oleh lawan bicara. Dengan tidak hanya mendengarkan, namun juga bertanya.
Lebih baik lagi jika kita mengetahui mengenai hal tersebut dan memberikan pendapat kita mengenai hal yang dibicarakan. Yang keempat yaitu bahasa tubuh. Kita harus memperhatikan bahasa tubuh, karena dalam komunikasi internasional, kemungkinan akan terdapat perbedaan budaya dalam bahasa tubuh. Di negara barat contohnya, kontak mata langsung dianggap sebagai tanda kejujuran dan keterbukaan. Sementara di beberapa negara Asia itu merupakan contoh dari hal yang sedikit tidak sopan. Yang kelima yaitu pemilihan kata dan pengulangan. Kita harus memilih kata dengan benar, karena setiap budaya dapat mengartikan kata secara berbeda-beda. Apabila kita tidak tahu apa yang harus dikatakan, maka kita dapat mengulangi perkataan oleh lawan bicara kita, dan kita dapat memintanya untuk memastikan apakah kata yang kita pilih sudah benar dan menunjukkan bahwa kita paham apa yang dibicarakan. Yang terakhir yaitu tetap sederhana. Gunakanlah bahasa-bahasa atau kata yang mudah dimengerti oleh lawan bicara. Dikarenakan dalam komunikasi internasional akan lebih baik jika kita menggunakan kata-kata yang umum. Jangan gunakan singkatan maupun slang dari budaya kita, karena dapat menimbulkan salah persepsi dari lawan bicara. Yang kedua yaitu berkomunikasi dalam virtual groups. Adapun hal-hal yang diperhatikan ialah yang pertama, membangun kepercayaan. Kepercayaan diperlukan dalam melakukan komunikasi virtual. Kita harus membangun kepercayaan secara rutin dengan menghapus ekspektasi personal dan fokus kepada tujuan bersama. Yang kedua yaitu memanajemen hasil bukan aktivitas. Dalam komunikasi virtual, kita tidak dapat mengetahui apa yang sedang dikerjakan oleh lawan bicara virtual kita. Kita harus menentukan target hasil yang diinginkan dan menyampaikan kepada lawan bicara virtual. Tentukan kapan hasil ini ingin selesai, dan sisanya biarkanlah lawan bicara kita yang menentukan bagaimana mereka ingin mengerjakannya. Yang ketiga itu menjadwalkan komunikasi rutin. Sangat penting untuk membuat jadwal rutin untuk komunikasi virtual. Hal ini berfungsi untuk mengetahui perkembangan dan keadaan setiap personal yang menjadi lawan bicara kita, serta apakah ada masalah yang dapat dibicarakan solusinya. Yang keempat itu membangun komunikasi yang hemat waktu, bukan membuang waktu. Buatlah komunikasi yang kondusif. Lebih baik jika membuat komunikasi rutin yang dengan waktu yang singkat namun rutin, dibandingkan membuat komunikasi yang lama namun jarang. Yang terakhir, memberikan tanggung jawab secara personal. Dalam komunikasi secara virtual, perlu kita untuk memberikan tanggung jawab kepada masing-masing personal. Hal ini akan membangun rasa tanggung jawab personal yang akan meminimalisir ketidaksinambungan hasil dan memaksimalkan hasil. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Maulana Yusuf, NRP 76. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Project Management Plan Updates, yaitu Communication Management Plan. Jadi di PMP Updates ini, untuk Communication Management Plan-nya ini saya akan menjelaskan update dari Communication Management Plan-nya ini terhadap informasi terbaru untuk membuat komunikasinya lebih efektif. Jadi di sini terdapat tabel mengenai jenis komunikasi, apa yang akan dijelaskan, terus media apa yang digunakan, terus frekuensinya bakal sesering apa, kapan, terus juga audiensnya kira-kira siapa aja, ownernya, sama yang akan disampaikan. Nah, jadi di sini cara untuk membuat lebih efektifnya itu, kalau menurut saya, kita bisa lihat di sini saya mendapatkan informasi dari website ini. Jadi untuk melakukan peningkatan komunikasi supaya lebih efektif adalah mengelola konflik yang terdapat di dalam proyek itu secara efektif, lalu mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik, menjalankan rapat yang efektif, menggunakan email secara efektif, menggunakan template untuk komunikasi proyek. Nah, untuk penanganan konfliknya sendiri itu,
kita bisa melakukan konfrontasi, kompromi, memperlancar, kita bisa melakukan pemaksaan, terus juga melakukan penarikan. Nah, gimana sih caranya menjalankan rapat yang efektif? Yang pertama adalah menentukan rapat apakah rapat dapat dihindari, terus juga tetapkan tujuan dan hasil yang diharapkan dari rapat, terus juga menentukan siapa yang menghadiri rapat, memberikan agenda untuk peserta sebelum rapat, mempersiapkan materi dan bantuan visual, dan membuat persiapan logistik sebelumnya, serta menjalankan rapat secara profesional dan membangun hubungan. Nah, di sini juga terdapat cara gimana mengembangkan infrastruktur komunikasi, yaitu menyediakan satu set alat, teknik, dan prinsip-prinsip yang menyediakan sebuah informasi yang efektif untuk melakukan transfer informasi, yaitu misalnya ada email, perangkat lunak manajemen proyek, groupware, mesin fax, telepon, teleconferencing system, sistem manajemen dokumen. Nah, gimana caranya biar lebih efektif? Yaitu misalkan di sini terdapat monthly project status atau project status report. Nah, di sini kita bisa dapat melaporkannya, misalnya kita bisa membuat laporannya itu dengan menggunakan format, atau misalnya kliennya ingin menanyakan gimana kemajuan proyeknya, bisa menggunakan format penanyaan supaya bisa lebih efisien dalam melakukan komunikasi. Nah, terus juga misalnya di sini meeting, stakeholder meeting. Misalnya di sini menggunakan media live meeting. Nah, live meeting ini akan menggunakan apa? Harus ditentukan dari awal supaya lebih efektif lagi dalam melakukan stakeholder meeting tersebut, karena supaya orang-orang yang terlibat di dalamnya, audiensnya itu sudah mempunyai softwarenya dan juga mempunyai pengetahuan mengenai meeting yang akan dilaksanakan, seperti itu. Terus juga misalnya di sini, juga di project status report juga terdapat email. Nah, di sini kita bisa menggunakan format dalam melakukan report dari project status supaya bisa lebih mudah dipahami oleh audiens yang ada dalam dalam proyek yang berlangsung itu, seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Al-Sekana Madani, NRP 052184 00000139. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan Project Management Plan Updates dari Communication Management, yaitu Stakeholder Engagement Plan. Di sini nanti saya akan menjelaskan sedikit dari bentuk Stakeholder Engagement Plan dan bagaimana kita bisa mengimprove atau mengkomunikasikan Stakeholder Engagement Plan ini terhadap stakeholder agar nantinya dapat sesuai dengan hasil yang diinginkan dan menghasilkan dokumen Stakeholder Engagement Plan yang baik. Nah, di sini sebelumnya saya menjelaskan Stakeholder Engagement itu apa. Nah, di sini komponen dari rencana manajemen proyek yang mengidentifikasi strategi dan tindakan yang diperlukan untuk mendorong keterlibatan stakeholder yang produktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan. Ini dapat formal atau informal dan sangat terperinci atau dibingkai atau dibentuk secara luas berdasarkan kebutuhan proyek dan harapan para stakeholder. Nah, di sini merupakan contoh dari bentuk Stakeholder Engagement Plan. Karena nanti sebelumnya
stakeholder engagement plan ini akan lebih detail lagi dan dibentuk pada selanjutnya, yaitu pada stakeholder management. Nah, di sini kita bisa lihat terbentuk seperti tabel. Terisinya ada stakeholder, areas of influence atau interest, project base, stakeholder manager, engagement approach, engagement tools, dan frekuensi. Untuk yang pertama, stakeholder ini, tabel stakeholder ini adalah stakeholder yang diperhatikan ya, yang ada di sini. Contoh ada Minister of Environment, Ministry of Infrastructure, Traditional Chiefs, sama NGO. Nah, di sini adalah siapa stakeholder yang akan diidentifikasi. Nah, lalu pada area of influence atau interest ini merupakan lingkup ya pada beberapa stakeholder, lingkup yang akan diperhatikan gitu. Misalkan pada Ministry of Environment itu dia areasnya itu regulatory compliance, environmental monitoring. Jadi memonitoring bagaimana sebuah environment ya, tentunya. Lalu project base ini merupakan project yang ada di dalamnya gitu. Nah, di sini dia all project. Lalu stakeholder manager ini dia lingkupnya ya, stakeholder lebih dari stakeholder Ministry of Environment. Nah, di sini stakeholder manajernya ini yang mungkin yang harus dituju ya, di bagian stakeholder manager pada environment, contohnya government relations. Lalu engagement approach ini merupakan pendekatan dari atau ini ya, metodologi pendekatannya ya, dengan konsultasi. Lalu engagement tools ini merupakan bagaimana cara kita mengengagementnya, yaitu dengan face to face, email di sini ya, jadi bisa dengan berbicara secara langsung atau melalui email. Lalu frekuensi ini merupakan tingkat ya, seberapa sering, atau mungkin bisa dibilang kuantitas yang dilakukan gitu. Nah, di sini contohnya ada very frequent sama less frequent. Jadi ke frequent tuh selalu dilakukan gitu. Kalau frequent dilakukan mungkin dengan tidak sering ya, very frequent, atau less frequent tuh lebih jarang daripada frequent. Oke. Ya, ini merupakan contoh ya dari stakeholder engagement plan. Nah, mungkin kalau kita hubungan dengan aplikasi proyek kasir online ini ya, proyek aplikasi online, kita bisa jadi misalkan stakeholdernya dibuat investor ya, areas of influence-nya misalkan tentang bagaimana ya meningkatkan ya jangka panjang ya, rencana jangka panjang untuk rencana investor keuangan. Lalu project base-nya misalkan all juga stakeholder manager-nya misalkan kita buat manajer akuntansi ya, bagian keuangan. Engagement approach-nya bisa konsultasi, engagement tools-nya bisa face to face atau misalkan dengan email, frekuensinya bisa very frequent gitu. Nah, ini bisa universal atau bisa dipakai dengan project lainnya, template ini atau bentuknya. Lalu nah, di sini kalau kita ngomongin communication management, kita bagaimana bisa mengkomunikasikannya ya dengan baik ya, agar sesuai dengan rencana, terbentuk dengan hasil yang diharapkan, agar nanti proyeknya berhasil. Nah, di sini saya menjelaskan how to improve stakeholder engagement gitu, agar nantinya bisa menghasilkan engagement plan
yang sesuai. Nah, di sini pertama kita menunjukkan kepedulian dan empati kita terhadap stakeholder. Artinya banyak perusahaan-perusahaan ya yang mungkin tidak terlalu memberikan kepedulian ya kepada stakeholder, dan kadang-kadang juga mereka terlalu menekankan ya, pendekatan yang terlalu agresif ya, jadi kurang ada sikap yang baik. Nah, di sini bagaimana kita bisa menunjukkan kepedulian dan empati agar nantinya hubungan dengan stakeholder ini bisa berjalan dengan baik gitu. Lalu yang kedua, berikan suara atau aspirasi bagi stakeholder. Nah, di sini bagaimana kita bisa memberikan ruang ya untuk stakeholder untuk memberikan suara mereka, aspirasi mereka ya, agar didengar, agar nantinya tidak miskomunikasi, tetap memiliki tujuan yang sama, dan setiap pengembangannya juga stakeholder dan para pengerja proyek ini bisa saling sinergi gitu dan tetap berhubungan baik. Nah, mungkin itu sekian dari penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Rosa Fitinanda, NRP 058184 Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengendalikan komunikasi agar efektif dan optimal. Jadi cara yang pertama itu adalah memastikan bahwa media yang digunakan itu benar. Jadi apabila kita misal berada dalam suatu proses, misalnya kita ingin update ke stakeholder, maka itu cara penyampaiannya itu dilakukan dengan benar. Jadi tidak lewat email atau telepon. Jadi yang lebih sopan itu adalah dengan bertemu langsung. Lalu memastikan bahwa keseluruhan informasi tersampaikan. Jadi biasanya kita kadang berasumsi bahwa misalnya staf A mengetahui sebuah informasi ini dan langsung membahas masalah yang spesifik dan melewati informasi awal yang diasumsikan bahwa mereka udah tahu. Padahal staf A itu tidak mengetahui informasi itu. Nah, ini bisa jadi salah satu komunikasi itu tidak optimal dan alur informasi tidak berjalan dengan lancar. Jadi caranya itu mengontrol bagaimana keseluruhan informasi itu bisa tersampaikan gitu. Lalu setelah itu adalah tidak menyembunyikan informasi. Ya, misalnya tuh dalam anggota tim itu memiliki permasalahan, namun anggota tim tersebut tidak mengkomunikasikan permasalahan tersebut kepada project manager atau yang bertanggung jawab, sehingga sudah terlalu terlambat untuk melakukan sesuatu mengenai permasalahan tersebut. Lalu tidak bersikap stereotip, artinya adalah memiliki prasangka kepada suatu orang. Jadi apabila kita punya prasangka buruk pada suatu orang, kemudian kita tidak menghambat kita untuk menyampaikan suatu informasi. Jadi misalnya tidak memberikan informasi tersebut. Lalu setelah itu adalah dapat mengendalikan emosi. Jadi kita tidak boleh membiarkan emosi itu menghalangi komunikasi kita. Jadi kita harus tetap bersifat profesional dan tetap bisa mengendalikan emosi. Jadi selanjutnya adalah mendengarkan keseluruhan informasi, tidak mendengarkan secara selektif. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah kita mendengarkan semua informasi itu keseluruhan, fokus, dan tidak hanya pada suatu bagian tertentu saja. Kayak permisalannya, ketika kita fokus kepada keuntungan yang kita dapat, namun ketika ada tantangan kita menjadi lebih tidak fokus dan jatuhnya kita mendengarkan secara selektif saja. Lalu yang terakhir adalah memastikan bahwa semua informasi itu dipahami oleh tim. Ini sangat penting karena bisa jadi suatu tim member ini, anggota tim ini berbicara bahwa ia mengerti mengenai suatu informasi, namun ekspresi wajahnya bisa kita baca ia tidak mengerti.
Nah, ini harus dipastikan bahwa tim tersebut mengerti informasi yang disampaikan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Konita, NRP 052118400144. Saya ingin memaparkan bagaimana cara memastikan kebutuhan informasi dari para pemangku kepentingan proyek dapat terpenuhi. Kebutuhan informasi bagi stakeholder dapat diketahui dengan melakukan identifikasi kebutuhan informasi yang diperlukan. Secara umum, tujuan mempelajari kebutuhan informasi yang diperlukan merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh stakeholder untuk mengetahui seberapa penting atau pengaruh dari informasi yang akan didapat dalam mengambil keputusan dalam proyek. Faktor kebutuhan individu para stakeholder meliputi kebutuhan psikologis, afektif, dan kognitif yang secara langsung akan mempengaruhi kebutuhan informasi. Faktor peran sosial meliputi peran kerja, tingkat kerja yang akan mempengaruhi faktor kebutuhan yang ada dalam diri individu pada stakeholder. Selain itu, faktor lingkungan mempengaruhi faktor peran sosial maupun faktor kebutuhan individu, sehingga terjadi pengaruh bertingkat yang akan membentuk kebutuhan informasi. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, maka dapat diketahui bahwa kebutuhan informasi dari para stakeholder proyek dapat terpenuhi. Hal tersebut mempengaruhi kebutuhan setiap stakeholder, di mana stakeholder akan terus berusaha dalam dan melakukan apapun yang mereka bisa untuk memenuhi kebutuhan informasi yang mereka cari untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proyek.